Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang berapa? Siapa juga mau berenang? Sudah. Baik. Untuk yang lain, tadi juga dengar itu ya, ikut renang. Karena apa? Karena kemarin ketinggalan. Baik, gak apa-apa ya. Kita pembelajaran hari ini akan belajar mengenai teorema kita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita masuk ke teorema Pythagoras, Ibu akan menerangkan mengenai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama yaitu melalui model problem based learning dengan berbantuan LKPD edukatif. Jadi Ibu nanti akan membagikan LKPD pada kalian ya. Pada materi teorema Pythagoras, jadi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kebenaran teorema Pythagoras dengan benar. Yang pertama itu kalian diminta untuk menjelaskan kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian untuk yang kedua, di sini melalui model problem based learning juga dengan berbantuan LKPD interaktif nanti pada materi teorema Pythagoras. Jadi peserta didik kalau kalian itu nanti diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teorema Pythagoras ya. Jadi yang pertama itu nanti akan membuktikan teorema Pythagoras, yang kedua akan menyelesaikan masalah ya. Baik, saya akan memberikan motivasi di sini. Jadi motivasinya itu adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pembelajaran mengenai teorema Pythagoras, silakan bersungguh-sungguh dan mengamati pembelajaran. Oke, nah kemudian ini anak-anak, Ibu sebelum menyampaikan materi teorema Pythagoras akan mengingatkan kembali nih mengenai operasi bilangan berpangkat. Apakah kalian masih ingat tentang operasi bilangan berpangkat? Masih. Coba Ibu cek ya, apakah masih ingat ya? Lihat nih, kalau 5 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Kemudian kalau 4 pangkat 2 sama dengan? Oke, kemudian kalau 3 pangkat 2 sama dengan? Bagus. Nah, tadi ya kalau misalkan bilangan berpangkat itu digabungkan dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan, coba ya. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Ayo berapa? 9 ditambah 16. 5 betul sama dengan 25. Kemudian 5 pangkat 2 ditambahkan dengan 12. Berapa? 169. Nah kalau 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat itu sama dengan berapa? 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Ayo, 17 kuadrat itu sama dengan berapa? 225. Baik. Kemudian masih ingat nggak dengan operasi bentuk akar? Masih? Oke, masih. Nah sekarang kalau misalkan akar 9 itu sama dengan berapa? Oke. Kemudian kalau akar 25 sama dengan? 5. Baik. Kemudian kalau akar 16? 4. Oke.
3/2 tambahkan 4/2 dulu sama ada berapa? 25, kemudian diangkat akan 25 akan 25 sama dengan berapa? 5. Baik. Nah kemudian selanjutnya akar 5/2 ditambah 12/2, berarti kita menjumlahkan yang ada di dalam akar dulu ya. 5/2 ditambahkan 12/2 sama dengan berapa ya? Tadi 169, berarti sama dengan akar 169. Akar 169 sama dengan berapa? 13. Oke, 13. Oke, selanjutnya akar 17/2 dikurangi 8/2 sama dengan akar 225 ya. Akar 225 sama dengan berapa? 15. Baik, nah ini terkait dengan bilangan berpangkat. Nah kemudian selanjutnya anak-anak, kalau kita mengingat tentang materi segitiga dulu, materi segitiga itu kan di kelas 7 udah ya, sudah pernah ya di kelas 7 ya. Sekarang coba kita lihat macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Coba lihat kalau ada segitiga yang sisi-sisinya sama, itu disebut dengan segitiga apa? Segitiga sama sisi, betul. Kemudian kalau ada segitiga yang dua kakinya sama panjang, namanya oke, segitiga sama kaki ya. Kemudian kalau ada segitiga yang semua panjang sisinya berbeda, misalnya ya, segitiga sembarang. Kemudian yang kedua, berapa berdasarkan besar sudutnya. Nah lihat nih, kalau sudutnya itu kurang dari 90, itu disebut sudut apa? Berarti ini disebut segitiga kaki. Kalau sudut salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat, berarti dia sudut apa? Tumpul. Berarti ini segitiga. Oke, segitiga tumpul. Kemudian kalau ada tanda kalau 90 derajat itu berarti sudut. Jadi ini segitiga. Oke, baik. Jadi materi prasyarat untuk belajar teorema Pythagoras kalian bisa ya, bisa lanjut untuk mempelajari teorema Pythagoras. Sekarang kita masuk. Coba ibu ingin tahu nih, sebutkan benda yang berbentuk segitiga yang ada di lingkungan kalian. Benda apa aja? Kira-kira. Oh, garis. Ada garis yang berbentuk segitiga? Kemudian benda apa lagi? Kotak-kotak ada? Oke, kemudian apa lagi? Meja, ada yang berbentuk segitiga? Kira-kira sebutkan apa tuh? Yang ada di ini apa makanan deh, makanan lagi. Oh, ini meja, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Coba kita lihat ya tayangan video berikut ini ya. Nah, ini adalah tahu aci ya. Sering makan tahu aci ya? Sering pernah makan tahu aci? Pernah. Kalau pernah lihat pembuatan tahu aci di pedagang-pedagang itu pernah. Jadi ini tahu aci itu dibuat dari tahu, kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan apa? Di dalamnya tahu itu aci itu ada macam-macam bumbunya ya. Ada daun bawang, kemudian bawang putih dan seterusnya gitu kan. Terus ditaruh di dalamnya tahu. Jadi dari satu bentuk tahu yang berbentuk kotak dibagi dua, jadi bentuknya segitiga gitu kan. Oke, terus digoreng deh. Sering ya makan tahu aci ini ya, apalagi orang Tegal. Oke. Nah, tahu aci ini saya tanya pada kalian, tahu aci itu berasal dari daerah mana? Kabupaten Tegal. Ya, jadi tahu aci ini berasal dari Kabupaten Tegal, yaitu Slawi. Kemudian tahu aci dibuat dari tahu kuning yang memiliki bentuk segi empat. Nah, tahu kuning yang berbentuk segi empat. Kemudian tahu yang berbentuk segi empat tersebut dibelah menjadi dua, ya, sehingga membentuk dua segitiga. Nah, ini
teorema Pythagoras, yaitu mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku apabila ada dua sisi pada segitiga siku-siku yang diketahui, ya. Coba silakan kalian siapkan bukunya, kemudian pulpoinnya, siapkan buku dan pulpoinnya, kemudian silakan kalian berkelompok dengan kelompok kalian, ya. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan. Silakan Ibu beri waktu pada kalian untuk berkelompok dengan kelompoknya. Silakan. Kelompok dengan kelompoknya. Sudah? Ibu namai ini kelompoknya Mbak Azura kelompok A, ya. Kemudian kelompoknya Mbak Sabila kelompok B, ya. Kelompoknya Mbak Nadia kelompok C, Mbak Dewi kelompok D, Mas Wahyu kelompok E, ya. Kemudian Mas Prianto kelompok F, ya. Silakan ini saya berikan LKPD-nya. Silakan kerjasama dengan kelompoknya, jangan hanya satu saja yang bekerja. Kerjasama dengan kelompoknya. Baik, tapi sebelum kalian mengerjakan itu, anak-anak silakan dibuka yang kegiatan 1. Silakan anak-anak dibuka yang kegiatan 1, ya. Kegiatan 1 itu ada. Nah, itu di situ Ibu sudah sediakan peralatannya, ya, menggunakan plastik gitu. Silakan nanti untuk dilepas, ya. Itu kita diminta untuk menyusun persegi yang ada pada persegi merah dan biru, disusun ke persegi yang hijau. Tapi sebelum kita menyusun, coba anak-anak perhatikan ke depan dulu.
dengan menggunakan alat bantu. Nah, itu jenjang persegi. Misalkan ini warna hijau, ya. Silakan ya. Yuk, silakan anak-anak. Tempelkan persegi yang merah dan biru ke hijau. Silakan. Itu ada alatnya ya. Di alat ini sudah ada alatnya. Silakan ditempelkan. Nah, itu ada double T-nya juga terbuka. Sudah selesai semua? Apakah terpasang semua? Ada yang sisa nggak? Yakin? Yakin pasang semua? Yakin. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan bareng-bareng. Coba perhatikan coba. Apakah pekerjaan kalian sama dengan yang ibu kerjakan ya? Ini boleh bebas ya, kamu tenangkan persegi yang mana? Misalkan kamu potong-potong yang merah juga boleh, yang bagian kecil-kecil atau potong kecil-kecil semua juga boleh ya. Apakah ada yang sisa apa tidak? Coba perhatikan. Kita pindahkan merah ke yang hijau. Kita pindahkan dulu. Kemudian kan masih ada sisa kecil-kecil ini ya. Berarti kemungkinan kita harus potong ya yang biru ya. Kita potong yang biru. Nah, taruh lagi persegi yang hijau. Ini juga sama. Taruh di persegi yang hijau. Terus ini juga ditaruh. Ini juga. Terus, nah tuh ternyata tempat semua persegi merah dan biru mengisi persegi yang hijau. Adakah yang sisa? Kelompok yang susah ini persegi sisa persegi yang merah biru? Pasang? Oke, coba. Ini tadi yang merah itu ada berapa susunan persegi ya? Ada 16. Nah itu bisa dituliskan di titik-titik sini ada 16. Ini juga ada 16. Ini yang biru ada berapa? 9. Yang hijau Mbak Cinta ada berapa Mbak Cinta yang itu campuran? 25. Oke, jadi kesimpulannya apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang terkecil yang lebih kecil? Gimana Bin? Iya. Jawabannya iya. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil? Jawabannya iya. Itu bisa bilang? Bisa setuju. Kenapa Bin? Oh iya betul. Karena ini 25 itu yang terbesar ya. Sama dengan ini
9, bagus. Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan soal kegiatan 2. Nah, itu ada kegiatan 2 tuh. Kegiatan 2 ada gambar 1 dan gambar 2. Silakan dikerjakan. Ini bukan yang ini nih anak. Coba yang gambar 1 sama gambar 2. Ini kan ada segitiga berwarna merah, biru sama hitam ya. Merah, biru sama hitam. Yang sisi miring itu yang berwarna apa? Apa Mbak Dinda? Berwarna apa? Hitam, ya betul. Kemudian yang sisi merah sama biru berarti sisi-sisi apa ya? Disebut sisi-sisi apa? Apa Mbak Azra? Penyik. Oh iya betul. Berarti sisi-sisi penyik. Silakan diisi gambar tabel ini ya. Gambar 1 silakan diisi. Gambar 1. Oke, good. Ini kalau ini jawab sebenarnya. Oh iya, bagus. Oh iya, 61 dari mana maksudnya, Mbak? Oh iya, jadikan ya, karena itu bentuk apa? Oke, good. Berhasil ya? Oke.
Oke anak-anak, sekarang kita coba konfirmasi apakah benar jawaban kalian. Ayo kita bahas. Ruang persegi pada salah satu sisi penyikunya. Yang nomor 1 ini dapat 5 benar? Kemudian aku ini yang salah satu sisi penyiku yang lain 144 dan bisa aja kamu tulis 144 dulu. Ini 25 boleh ya, karena sama-sama penyiku boleh melihatnya gimana pun. Oke, ruang persegi pada sisi miring berapa? Nah kemudian kalau jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya berarti berapa? Kenapa 169? Ya betul. Ulangi dulu Mas Marcel, kenapa 169? Karena 25 ditambah 144. Iya bagus Mas Marcel. Kemudian yang nomor 2 ya, nomor 2 pas persegi pada salah satu sisi penyikunya? Terus luas persegi pada sisi penyiku yang lain? Berarti luas persegi pada sisi miring? Berarti jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya? Oke, berarti benar semua ya? Iya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan? Katakan coba siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Yain. Kesimpulannya gimana Mbak Yain? Nih, Luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyiku. iya, coba lihat. Lihat pada tabel ya anak-anak. Lihat nih, ini ada angka yang sama 169. Ini juga 169 ya. Ini 100, ini juga 100 ya. Berarti ini judulnya luas persegi. Ini yang sisi kolom ini kan luas persegi, luas persegi pada sisi miring. Terus kolom yang terakhir itu kan luas jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya. Iya, betul sekali. Dicatat nanti anak-anak ya. Silakan dicatat. Terus kesimpulannya dicatat pada KPD. Nanti akan digunakan pada kegiatan berikutnya. Nah, jawab dulu tuh. Luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya. Sudah? Mas? Sudah. Mas gimana sudah? Oh iya. Oke. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Lihat nih. Ayo anak-anak perhatikan ke depan. Tadi kan udah lihat kesimpulannya ya? Iya. Kelompoknya Mas Adi sama Mas Marcel. Perhatikan ke depan. Mbak Dea. Kelompoknya Mbak Dea. Ya, perhatikan ke depan dulu. Nih, kan tadi kita udah ini ya, sudah ketemu kesimpulannya. Kalau tadi kan segitiga siku-sikunya katanya kotak-kotak. Sekarang kalau misalkan ada segitiga siku-siku, kita ke kegiatan 3 ya. Kegiatan 3 itu ada pas segitiga siku-siku dan berwarna kuning dengan panjang A, B, C. Dengan panjang A, B, C. Kalau mau membuktikan teorema Pythagoras, itu kan berarti sisi-sisi pada segitiga siku-siku juga sama persegi. Coba kalau A di yang sisi A kita buat persegi, berarti pada sisinya adalah A, ya. Kalau yang B juga dibuat persegi, berarti pada sisinya adalah B. Kalau C kita buat persegi, berarti pada sisinya adalah C. Oke. Coba sekarang kita isi titik-titik yang di sini ya. Kita isi titik-titik ya. Karena kan ada di situ titik-titik di situ. Tadi ditulis kesimpulannya apa ya tadi ya? Titik-titik sama dengan titik-titik. Kesimpulannya adalah siapa yang mau ini nih menjawab titik-titik yang atas? Iya, Mbak Alisa. Kesimpulannya apa tadi? Dibacakan coba. Luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya. Oke, ini luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas daerah. Tadi ya
Kak. Ya, baru. Oh, kuadrat kurangi M kuadrat. Kalau kita mau mencari M kuadrat, ya, kelompok yang lain. Yang masa juga ya, Mas, satu ini. Ya, Mas Marsial. Oh, kuadrat dikurangi M kuadrat. Oh iya, bagus. Oh, kuadrat kurangi M kuadrat. Oke, berarti sudah bisa ya ini perumuskan Pythagoras ya. Silakan kalian kerjakan soal yang mencari segitiga yang kuning sama mencari segitiga yang biru. Silakan ini dikerjakan ya. Silakan dikerjakan dengan waktu. Anak-anak, kalau sudah lihat segitiga ini, segitiga kuning sama segitiga biru sudah, silakan kerjakan yang soal-soal permasalahan, ya. Kalau permasalahan, terus dilanjut masalah 1 sama masalah 2, silakan dikerjakan yang masalah 1 sama masalah 2. Nanti ibu minta kalian masuk ya untuk kerjain ya segitiga kuning biru
Nanti masalah 1, masalah 2 ya, Kak ya. Kita sudah di depan. Ya, ada yang belum? Ini udah. Masalah ya, masalahnya bisa ditulis datanya sudah selesai. Oke, ternyata sudah semua ya. Saya ingin anak-anak maju. Ya, sudah siap buat maju? Siapa yang mau maju? Yang ini segitiga yang biru. Ini segitiga yang biru. Ayo pakai dulu deh. Yang pakai dulu deh. Jangan yang biru mana ya? Di atas kuning ya? Ya. Ya wes, yang pakai dulu. Jangan kan? Bahasa bilang ya. Jangan bahasa bilang. Perwakilan kelompok aja ya, yang maju ya. Sambil memperhatikan temennya ya, Nara ya. Sambil perhatikan temennya yang sedang mengajarkan di depan kelas. Jadi bisa tulis. Coba apakah benar nih jawabannya Mbak Kamila nih? Sama nggak? Kira-kira sama. Sama kata Mas Arsyad. Betul ya Mas Arsyad? Sama. Kita dulu bilangin. Jangan salahnya. Jadi sekuadran sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurangi X. Oh iya. Oh. Beri tepuk tangan buat Mbak Kamila. Yang mau dulu ini yang segitiga biru siapa? Iya, nomornya dari ini. Silakan maju ke depan. Nanti habis ini habis ini yang masalah 1. Siapa ya yang mau maju ya? Yang masalah 1 ya? Pokoknya gantian ya yang maju ya. Gak boleh sama. Nanti perhatikan apa yang dijelaskan sama Mbak Dein. Nih. Kira-kira sama nggak jawabannya sama kayak waktu kalian?
Kalau bisa dilakukan suaranya yang keras biar kedengeran semua. Coba teman-teman perhatikan. Kok kalau ketawa? Ayo main. Dan lagi R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah I kuadrat. P kuadrat sama dengan R kuadrat kurangi I kuadrat. I kuadrat sama dengan R kuadrat kurangi P kuadrat. Iya betul. Sudah sama nggak? Wah, jadi tepuk tangan buat PI. Oke, itu ya yang ketiga. Mending kamu sudah dulu. Sekarang coba siapa yang mau maju? Yang masalah satu. Ya silakan jalan dia. Silakan maju yang masalah satu. Silakan dia maju masalah satu. Nanti siap-siap ya. Siapakah yang mau maju masalah dua? Siapa? Ini kan. Sudah semua kan? Sudah dia ya? Sudah. Besita, sudah semua? Sudah. Sudah ya? Sudah masalah dua? Sudah. Sudah masalah dua ya? Nanti sambil dilihat apakah jawabannya Mbak Najwa benar yang di bawah mungkin nanti kalau salah dikoreksi bareng-bareng ya. Sudah Mas Gampang? Sudah? Masalah dia apa masalah sekarang? Coba teman-teman Mas Faisal sama Mas Agi, Mbak Lisa sama Mbak Fitri, coba perhatikan ke depan. Ini Mbak Nadia mau jelasin nih yang masalah satu. Ayo, yang keras ya Mbak Nadia ya. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat 2 ditambah 4 kuadrat 2. X kuadrat sama dengan 9 tambah 15. X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan 25. Akar 25. X sama dengan 5. Iya betul sekali. Apakah jawabannya benar? Sama kayak kalian? Sama. Itu tuh sangat berbeda dia. Gak sambil sampai sudah masuk yang terakhir itu masalah dua ya. Masalah dua berarti siapa yang maju? Mas Yanto? Ini Mas Yanto maju. Coba sebenarnya sama enggak lu yang kira-kira anak-anak ini ada masih bingung apa sudah paham nih? Nanti habis ini kita ajarin game ya. Menurut dia, Yang pernah dapat gajinya ya. Ya, sekarang Mas Jato. Yang persoalannya dapat gajinya teman-temannya. Ya. Ya. Ya.
Iya, betul. Iya. Jawabannya nih di tuh. Tepuk tangan buat semuanya. Itu pertanyaan. Kamu aja cari ya. Jawabannya sih anak kelas 8B nih. Pada bisa semua nih. Oke, anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingin iya, SBY dulu ya. Kita begini, SBY ya, ini ABCD ya, anak ya. ABCD-nya Marina menari di atas menara, ya. Marina menari di atas menara, oke? Yuk kita berbareng yuk sambil nyanyi ya. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Cepat ya. Menara Marina menari di atas menara, Marina menari, menari menari Marina menara. Terus fokus ya, fokus ya. Yuk lagi. Marina Marina menari menara. Ayo fokus nih, fokus. Menara menara menari Marina, Marina menari menara di atas menari. Di atas lagi, di atas menari. Ayo menari, Marina menara. Oke, tepuk tangan. Oke, anak. Ibu akan oke ya, membahas nih. Tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya. Beberapa sudah semua ya, tapi akan ibu bahas, akan ibu evaluasi ya. Coba ini jadi ada segi 3x, y, z. Sisi miring itu akan sama dengan jumlah dua sisi menyikunya ya tadi ya. Berarti sisi jumlah dua sisi menyikunya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Ya, kalau x kuadrat berarti sama dengan apa? Sisi menyiku berarti sama dengan apa? Z kuadrat dikurangi berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi menyikunya. Oke, kemudian kalau y kuadrat berarti sama dengan z kuadrat kurangi x kuadrat. Kalau sisi miring, nah ini juga sama ya, di sisi miring sama dengan jumlah dua sisi menyikunya. Berarti r kuadrat sama dengan p kuadrat ditambah y kuadrat. Oke, salah satu penyikunya yang ditanyakan berarti misalkan p kuadrat berarti sama dengan r kuadrat kurangi y kuadrat. Terus y kuadrat sama dengan r kuadrat kurangi p kuadrat. Gitu ya? Udah paham? Ya, nah sekarang kalau yang masalah yang tadi itu kan tahu aja ya. Ini misalkan ada sisi-sisinya 3, nah kemudian sisi pada sisi yang ditaruh tahu aja. Nah, pada sisi yang ditaruh tahu aja. Misalkan dengan x ya, berarti x kuadrat sama dengan apa? Jumlah dua sisi menyikunya kan? Berarti apa? 4 kuadrat, 3 kuadrat atau 4 kuadrat bebas ya. Tulisnya mana dulu? 3 kuadrat ditambah 4. Oke, berarti x kuadrat ini sama dengan 3 kuadratnya berapa? 9. Terus ditambah 9. Berarti x kuadratnya sama dengan 25. Jadi ini x-nya sama dengan 85. Ya, berarti x-nya sama dengan 5. Ya betul. Nah sekarang masalah yang ini yang apa namanya nomor 2, masalah yang 2 ya. Itu dibaca tadi itu kan kapal ya, mungkin di kota Bali itu kan ada yang namanya kapal pelabuhan ya. Pernah kamu baca nggak? Kemarin itu ada kejadian di Pelabuhan Kendal ya, semoga tidak terjadi lagi ya. Kejadian apa? Semoga bisa
bisa kembali pulih dan tidak terjadi kebakaran lagi. Nah, misalkan ini Soalnya itu masalah. karena kota Tegal ini kan dulu kan kota Bali gitu ya. Kota Bali itu sudah 1950-an. Dari lama nih dijuluki kota Bali berkat industri galangan kapal yang berkembang di sana gitu kan. Misalkan di sana pada suatu hari ada seorang nelayan. Nah, pada suatu hari ada seorang nelayan hendak berlayar untuk mencari ikan dari pelabuhan Tegal menuju ke arah utara. Nah, ini utara, ini selatan, terus sana barat timur, ini barat ya. Sana timur, barat, utara, selatan. Nah, ini kapalnya berangkat dari sini ya, Mas Farsha ya. Kapalnya kan dari titik A ini ya, Mas Farsha. Terus berlayar ke arah mana, Mas Farsha? Kapal ini? Ke arah utara. Sejauh berapa kan, Mas Farsha? 20 mil. Nah, ini berlayar 24 mil. Ya, ada. Terus kemudian apa nih? Di sini sudah berlayar itu mau ikan. Biasanya kalau nelayan itu nyari ikan kan kapalnya berhenti ya. Ya. Terus itu kalau nelayan itu di situ nggak dapat ikan, gitu dapatnya mungkin sedikit gitu kan. Terus berlayar lagi nih ke arah timur sejauh berapa? 45 mil. Oke, 45 mil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau nelayan ini ingin kembali ke sini, jarak terdekatnya. Nah, jarak terdekat nih. Kalau berlayar lagi ke sini kan gimana nih? Coba jarak terdekatnya berarti mana ini? Berarti kan menggunakan prinsip teori tadi. Nah, ini jarak terdekatnya berarti kan sini kan? Kalau misalkan berlayar lagi ke B ke A lebih jauh apa lebih dekat? Lebih jauh, malah lebih dekat ini kan. Coba deh kalian, kalau kalian ini kan kalau mau ke kantin gitu kan, saya sedang lihat yang cowok-cowok yang muda-muda itu nggak lewat gede kan, tapi langsung terobos lewat bawah ya, kata-kata ya. Itu kan apa? Milih jarak yang terdekat. Nah, itu menggunakan apa? Teorema Pythagoras. Tapi akhirnya dengan nelayan ini juga sama, milihnya dengan jarak yang terdekat, yaitu terbentuk segitiga siku-siku. Berarti ini cara pengerjaannya adalah P. Ini tadi sudah dikerjakan sama Mas Priyanto, bener ya? Coba benar jawabannya sama dengan saya. Berarti ini P kuadrat sama dengan apa? 24 kuadrat P ditambah 45 kuadrat. Jadi P kuadrat sama dengan 24 kuadrat berapa? Berapa Mas Aldi? 24 kuadrat Mas Aldi? 576 45 kuadrat. Berapa Mbak Cinta? 45 kuadrat. Oke, 2025. Berarti P kuadrat sama dengan 576 ditambah 2025 sama dengan berapa? 2601. Jadi P-nya sama dengan akar dari 2601. Berapa tuh jawabannya Mbak Nadia? Akar 2601. Benar nggak jawabannya Mas Priyanto ini? Benar, iya betul. P-nya sama dengan 51. Oke, sekarang kita game ya. Kita game. Kita game. Pembelajarannya sesuai dengan kelompok aja ya. Kelompoknya sama kayak tadi ya. Kelompok apa? Sebenarnya kelompok apa tadi ya? Mbak Sadila? Terus kelompoknya Mbak Iza? Kelompoknya Mbak Lisa? Mas Ayu? Mas Adi? Ya, betul. Oke, sekarang kita bermain ya dari yang kelompok 1 dulu ya. Yo, yang kelompok 1 milih soal yang nomor berapa? Sudah ada teman-teman? 1. Oke, yang nomor 1 silakan dikerjakan. Kita kasih waktu ya. Sampai saya hitungan 10.
Ini baru-baru itu. Ya, jawabannya benar apa enggak tuh? Ya, udah, Badura. Jawabannya apa? C. Coba kita lihat ya, kalau benar kalau salah nanti yang lain yang jawab ya. C. C itu tadi di dua ya? Di dua dan tiga apa itu tadi? Bentar. Mana dia? Yang lain lalu tapi tidak melihat jawabannya apa? C. Kita cek ya, apakah C jawabannya? Yang lain ada jawaban lain nggak? Jawabannya D. Coba kalau yang C, saya cek dulu. Oke. Oh ya, yang lain. Yang lain apa Mas Farsal? D. Oke. Jawabannya D. Jawabannya D berarti kelompok 1 salah ya. 2 dan 4 ya jawabannya ya. Oke, 2 dan 4 berarti ini kelompok siapa Mas Farsal? F. Kelompok F. Oke. Sekarang kelompok 2. Coba kelompok 2. Kelompok 2 pertanyaan yang satu dia tadi ya. Pertanyaan yang 2. Kelompok 2 oke. 2. Silakan dikerjakan. Yang lain juga ikut mengerjakan ya, barangkali jawabannya itu salah yang nomor 2. Sudah bilang? Jawabannya apa Mbak Sabila? Angka 20. Apakah benar? Iya, benar. 20. Oke, berarti kelompok apa? Kelompok B ya? Oke, lanjut. Kelompok 3. Ya, kelompoknya Mbak Nadia. Pilih pertanyaan ini satu, harusnya hilang ya tadi, nanti diganti ya. Nomor 3 apa Mbak Nadia? Nomor 3. Nomor 3. Coba dikerjakan. Yang lain bisa mengerjakan ya. Barangkali jawabannya Mbak Nadia salah. Sudah bersama Mbak Nadia? Jawabannya apa? Jawabannya B. Coba ya, kita lihat ya. Oh iya betul. Kelompok siapa yang Mbak Nadia? C. Ya sabar nanti barangkali lebih ini ya, lebih banyak ya, tapi jumlahnya kelompoknya beririt 4. Itu beririt nomor 4. Nomor 4. Yang lain juga mengerjakan, barangkali salah. Nomornya beririt. Berapa jawabannya?
Jawabannya apa Mbak Yai? B. 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 Iya. Coba ya, kita lihat ya. B ya tadi ya? Oh iya, betul. 17 ya? Oke. Berarti Mbak Yai maju ke apa Mbak Yai? B. B ya? Iya. Terus kelompoknya Mas Wahyu. Kelompok Mas Wahyu itu kelompok apa ya? Pilih yang nomor berapa Mas Wahyu? 10. Milih yang nomor 10. 10 nih. Silakan yang lain juga mengerjakan. Barangkali kelompoknya Mas Wahyu salah. Oke, udah kamu belum nih? Mas Wahyu udah kamu belum? Jawabannya Mas Wahyu. C. C coba. 4 ya. Yang lain bilang cuma. Iya. A. Coba apakah A ataukah C? Coba kita lihat ya. Ya, yang benar Mbak sudah. Berarti A ya. Yang maju ya. Oke. Sekarang kelompok yang terakhir, yang M. Kelompok 7. Oke. Kelompok terakhir apa? Nomor 7. Apa jawabannya? Wah, langsung. 24. Yang lain? Coba ya. Oke, benar. Berarti apa nih? Yang M ya? M itu tadi udah maju belum? Belum jawab kan? Oh, ini udah maju nih. Udah maju ya ini ya? Oke. Dia tadi udah ngeklik berarti. Ini maju dan tadi udah jawab belum kan? Tadi belum kan? Baru sekali. Oh iya, berarti ini maju ya? Oke, maju berarti. Kalian kurang awas. Oke, berarti yang paling unggul yang kelompok F ya. Coba yang lain bisa unggulin ya. Coba yang terakhir sekarang kan ke A lagi. Coba A. Ambil yang nomor berapa A? 19. Coba kita lihat. Coba silakan dibacakan. Ini masalah ini, Mas ya. Ya, ketemu belum ya juga? Belum? Sudah? Ayo, jawabannya apa? Saya 30, yang lain ada jawaban lain ya? Sama? Coba, kita lihat. Oke. 30 ya? Berarti kelompoknya Mbak Azura maju. Sip. Sekarang kelompoknya Mbak Sabila mau ambil soal yang nomor berapa? Iya, silakan dibacakan. Silakan dibacakan.
Ini kan berarti bulan. Kalau bahasa dulu udah selesai? Sudah? Jawabannya sudah sambil? Semua dikalian ya? Mbak Nabila, jawabannya A. Oh iya, benar. Mbak Nabila itu apa ya? Iya. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya. Oh, yang mana dia? Yang nomor berapa? 11. 11. Apa ini? Ya, oke, silakan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan tuh. Ini lumayan susah ya, ya. Dari soal gampang. Nah, gitu. Oke. Ini lumayan susah ya. Ini lumayan susah nih. Nah, tuh. Coba, ya udah belum. Tadi kelompoknya siapa? Mbak Aziza, Mbak itu. Mbak Nadia. Jawabannya Mbak Nadia. Jawabannya D. Yang lain? C. Jawaban siapa? Nah, ini tadi langsung siapa dulu nih? Ini dulu. Ya jangan ini nih. B. Oke. Ini dulu ya, tadi ya. Iya, Bu. Ya wes ini 17 apa? Tadi berapa jawabannya? Oke. Kira-kira yang benar yang mana ya? 15 atau 17 ya? Oke. Kelompok A ya. Oke, lanjut tadi. Kelompoknya Mas Wahyu. Kelompoknya Mas Wahyu. Kelompoknya siapa ini? Mbak. Nah. Mbak Arum. Kira-kira mau yang berapa? Oke, 15. Jawabannya apa tuh? Jawabannya apa ini? Baru. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Mbak? Jawabannya apa? Bapak ya, Oke, yang lain enggak? Coba lihat. Coba kita lihat ya. Oh iya benar. Jawabannya adalah yang D. Kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Oke. Ya lagi lanjut Mas Wahyu. Mas Wahyu 16. Kasih waktu ya. Oke, ya jawabannya apa? 15. Yang lainnya? Saya mau pilih. Coba jawabannya. Nah, ya benar 15. Jawabannya Mas Wahyu. Berapa Mas Wahyu? Terus lagi. Tambah terakhir. Terakhir. 20 terakhir. Apa
Apa nih jawabannya? Silakan dikerjakan. Mulai geser nih, soal yang ini. Oke, apa jawabannya? D. Ada yang lain nggak? Apa jawabannya? D. Coba kita lihat, apa C apa D? Berarti sudah semua ya, sudah muncul semua. Ternyata yang paling unggul adalah kelompoknya Mbak Azura. Berarti pemenangnya adalah kelompoknya Mbak Azura. Berarti pemenang kelompoknya Mbak Azura. Saya kasih ya sini. Silakan lihatnya. Oke, anak-anak. Jadi kesimpulannya, pembelajaran hari ini akan menyimpulkan setelah kita tes, sekarang kita refleksi ya. Refleksi di sini Ibu akan berbicara tentang refleksi buat kalian. Silakan nanti anak-anak tuliskan perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan ditulis ya. Ada bebek. Ini. Silakan ditulis perasaan kalian gimana mengikuti pembelajaran ini, terus apa yang terus kalian nanti mempelajari materi apa, ditulis ya. Materi apa yang kalian pelajari. Silakan anak-anak tulis apa perasaan kalian. Sudah ditulis? Kalau sudah, silakan letakkan di papan pengumuman. Di sini, di sini. Nanti akan dibacakan. Ya, telah ditambahkan. Jadi mas di dalam di silakan ya, segera kita mulai bisa, ya betul. Kita coba. Ya, kalau sudah jangan duduk ke tempat duduknya masing-masing ya. Jangan berhenti. Nah, ini ada tulisan nih. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena ya. Senang sekali bisa berpikir terus kita beres. Oke. Sangat menyenangkan sebelum berdiingat. Terus selanjutnya ini anak-anak ada tugas dari Ibu ya. Silakan ditulis anak-anak buat tugas ya. Buat tugas minggu kelas. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Terus sekarang kita akan ini ya, mempelajari materi selanjutnya pada minggu depan ya. Oke. Oke, sekarang sudah selesai tulisnya? Sudah. Kalau sudah nih, lihat
ini materi minggu depan, silakan kalian pelajari ya. Menyatakan apakah 3 bilangan yang diberikan merupakan triple Pythagoras. Ya, itu untuk minggu depan. Nah, jadi nasihat saya sebelum saya tutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan belajar dengan sungguh-sungguh ya, mengenai Pythagoras dengan baik, belajar dengan baik untuk kesuksesan kalian di masa depan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak, saya akhiri. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Saya